Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas para mahasiswa. Semoga diberi kesehatan dan ilmunya bisa dimanfaatkan. Amin. Sebelum mulai pembelajaran tentang menghitung validitas dan reliabilitas skala Goodman, marilah kita awali dengan membacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada para mahasiswa yang mengambil SA ini. Apabila kita melihat tentang waktu, kemarin ada waktu kurang lebih 2 bulan. Akan tetapi dengan waktu 2 bulan itu, para mahasiswa dan kesibukannya, Bapak dan kesibukannya, tidak ada yang mengambil SA ini. Akan tetapi setelah sekarang masuk ke mau ke tanggal 20, mungkin kalau dilihat waktu 5 hari lagi lah. Pak Denden mengkonfirmasi kepada Bapak bahwasannya akan ada yang mengambil SA statistika ini. Akan tetapi walaupun waktunya 5 hari, tidak mengurangi kita dalam belajar. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari itu bisa kita amalkan minimal ketika penyusunan skripsinya. Amin. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, ada beberapa cara untuk menghitung atau menyelesaikan suatu instrumen penelitian. Ada yang menggunakan angket, ada yang menggunakan wawancara, ada yang observasi, ada soal, ada yang kesemuanya ada. Jadi itu tergantung judul Anda nanti ke depannya dan kesepakatan dengan dosen pembimbing. Apabila Bapak lihat di sini judulnya adalah unsur-unsur angket. Jadi angket itu bukan satu macam, tapi ada beberapa macam. Contoh, di sini Bapak punya judul pengaruh pembuatan alat peraga matematik terhadap rasa percaya diri dalam mengajar matematik. Ini ditujukan kepada guru. Jadi kalau guru menggunakan alat peraga, maka rasa percaya diri dalam mengajarnya itu akan meningkat. Itu anggapannya, itu hipotesisnya. Dari judul tersebut kita akan bagi dua, ada variabel X dan ada variabel Y. Yang mana variabel X adalah alat peraga, sedangkan variabel Y rasa percaya diri dalam mengajar. Apa itu variabel X mempengaruhi variabel lain, apa itu variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain. Di dalam bukunya Pak Prof. Rus Effendi, ada lagi di Prof yang lain, di buku-buku yang lain khususnya metodologi penelitian, apalagi Prof Sugiono kalau nggak salah. Skala itu ada, kalau diambil garis besarnya itu ada 4 yang ada di dalam buku tersebut. Yang pertama yaitu skala Likert, yang kedua skala diferensial sematik, yang ketiga skala Thurston, yang keempat skala Goodman. Skala Likert, apabila lihat definisinya, skala Likert adalah skala kepada kita individu menjawab sebuah pertanyaan. Jadi ini adalah jawabannya lah. Jadi skala Likert itu memberikan jawaban kepada yang kita tanya itu lebih leluasa, jadi terakomodir semuanya. Ada selalu, ada sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Apabila kita rentankan, misalnya
jumlah perkuliahan itu ada 5 pertemuan. Misal, apakah Anda hadir dalam perkuliahan semester ini? Kalau jawaban Anda 5 kalinya hadir, maka jawabannya harus selalu. Kalau seandainya 4 kali, dia jawabannya sering. Kalau misalnya 3 kali, kadang hadir, kadang tidak, itu kadang-kadang. Tapi kalau hadirnya 1 ataupun 2, itu jarang. Tapi kalau tidak pernah sama sekali, ya udah jawabannya tidak pernah. Jadi, apabila melihat tentang ini, jawabannya ada selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Menurut Prihatin itu buku lah, yang membuat buku, nggak tahu apalah nama depannya, pokoknya belakang itu Prihatin. Dia membuat buku tahun 2013 halaman 15. Untuk penskoran dapat dilakukan dengan menggunakan skala Likert sebagai contoh skalanya 1 sampai dengan 5. Nah, di sini ada catatan. Apabila kita menggunakan skala Likert, maka perbandingannya harus 50%, 50%. Artinya 50% angket bernilai positif dan 50% negatif. Ini dengan catatan kalau penelitiannya di sekolah. Penilaian dapat dipahami jika pertanyaannya bernilai positif, SL itu bernilai 5. Dan TP itu bernilai 1. Jika pertanyaannya bernilai negatif, maka SL itu bernilai 1 dan TP itu akan bernilai 5. Contoh, pertanyaan positif tadi di awal. Apakah Anda selalu masuk perkuliahan statistika? Kalau jawabannya selalu, berarti bagus. Itu positif. Tapi kalau seandainya negatif, saya datang terlambat. Kalau misalnya jawabannya selalu, maka itu termasuk mahasiswa yang kurang baik. Datang terlambat, tidak, jawabannya selalu terlambat. Tapi kalau jawabannya tidak pernah, maka itu jawabannya menjadi tinggi. Itulah skala Likert. Ada yang bertanya, Pak, kalau seandainya skala Likert itu boleh nggak Pak semuanya positif walaupun di sekolah? Jawaban Bapak boleh, tetapi tidak bisa mengukur apa yang kita teliti. Contoh, kita sudah capek-capek membuat angket, tapi pada akhirnya angket tersebut kita berikan kepada siswa kita yang kita teliti, dia dengan seenaknya selalu mencentreng, selalu sampai akhir. Berapa nilai yang dia dapat? Tanpa membaca, yakin nilainya akan 100. Jadi, adanya perbandingan, adanya negatif itu supaya apabila ada mahasiswa yang menjawabnya asal-asalan, itu bisa terakomodir atau bisa diminimalisir. Jadi penelitian yang kita teliti atau instrumen yang kita gunakan tepat sasaran. Yang kedua, ada skala diferensial sematik. Apa itu diferensial sematik? Diferensial sematik adalah suatu keadaan dinyatakan dalam ujung ekstrimnya, seperti aktif pasif, menemukan, diberitahu, positif, negatif, dan lain-lain. Biasanya skala diferensial sematik ini untuk wawancara. Bisa nggak Pak diangkakan? Bisa. Itu sekali lagi bisa diangkakan. Contoh, kalaulah di skala Likert itu ada ketentuan 1 sampai dengan 5, maka di angket skala diferensial sematik tidak ada unsur itu. Kalaulah misalnya jawabannya dia menarik, maka jawabannya kalau apabila titiknya ada 3, maka menarik ini nilainya 3. Dan tidak itu bernilainya 1. Beda halnya dengan yang kedua. Kalau kriteria materinya mudah, maka dia kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia 5 poinnya.
Kalau sukar berarti 1. Tempat dan fasilitas baik dan tidak. Bisa jadi ini 4 dan ini 1 dan seterusnya. Jadi skala diferensial sematik itu yang menentukan kita dan dosen pembimbing. Jadi tidak ada batasan. Bisa lebih panjang malahan, ada yang 7, ada yang 4, ada yang sampai berapa, itu tidak ada batasan. Yang selanjutnya ada skala Thurston. Nah, Thurston beda lagi. Kalau misalnya dalam skala diferensial sematik itu, kalau misalnya menarik itu poinnya 1, maka tidak itu 3. Kalau misalnya ini mudah itu nilainya 1, maka sukar itu adalah 5 dan seterusnya. Jadi skala diferensial sematik itu bermula dari angka 1. Berbeda halnya dengan Thurston. Kalau Thurston itu pernyataan angket dengan masing-masing pernyataan mempunyai nilai yang berbeda antara 1 sampai dengan 11. Jadi intervalnya harus 1 sampai dengan 11. Akan tetapi skala intervalnya itu boleh 1 sampai 3, boleh 7 sampai 11 sampai 9. Jadi tidak dimulai dengan angka 1 pun nggak jadi masalah. Itulah skala Thurston. Ada lagi yang satu lagi, yaitu skala Goodman. Angket dengan skala Goodman itu mempunyai hierarkis yang menentukan sikap tertentu. Jadi jawabannya tegas. Contoh kemarin, misalnya nih, kalau jawab pertanyaan apakah Anda datang tepat waktu, yang jawabannya 3 kali bisa iya, bisa tidak. Jadi ini tegas jawabannya, nggak ada tengah-tengah. Berarti iya, berarti kalau iya berarti 1. Kalau misalnya tidak masuk berarti jawabannya 0. Bisa jadi kalau pertanyaannya apakah Anda masuk dalam perkuliahan statistika, bisa jadi yang 3 kali masuk itu jawabannya iya. Karena tidak ada penengah di sini. Jadi jawabannya tegas ini. Ya dan 3. Apakah Anda misalnya suka kepadanya? Jawabannya iya atau tidak. Kalau jawabannya mungkin, nah, harus dipertegas lagi, jawabannya harus iya dan tidak. Jadi untuk skala skala Goodman ini jawabannya tegas, iya dan tidak. Nah, dari keempat angket tersebut, arahannya itu wajib selalu ada arahan. Yang pertama, angket ini tidak mempengaruhi untuk pengujian validitas dan reliabilitas, diberikan kepada kelas yang lebih tinggi dari kelas yang akan diteliti ataupun yang sama. Yang ketiga, sudah dihitung sampel untuk angket dengan rumus sampling populasi per kelas dan per instrumen. Yang paling utama, tidak mempengaruhi nilai. Supaya apa? Supaya para mahasiswa nanti bisa lepas dalam mengisi angket ini. Jadi angket ini bukan tujuan untuk melihat nilai, akan tetapi tujuannya supaya pembelajaran kita itu lebih terarah dan tepat untuk digunakan pada siswa kita. Mungkin itu saja yang mukadimah di awal sebelum kita mulai ke dalam materi inti. Jadi intinya Bapak ingin mukadimah di awal itu bahwasannya angket itu ada bermacam-macam. Jadi ada yang disebut dengan skala Likert, intervalnya 1 sampai dengan 5, ada positif negatif. Ada skala diferensial sematik, jawabannya harus dari 1, boleh sampai 4, boleh sampai 5, boleh sampai 6, ini bebas. Ada skala Thurston, itu dibatasi harus 1 sampai dengan 11. Akan tetapi dimulainya tidak serta-merta harus angka 1. Yang keempat ada skala Goodman. Skala Goodman itu jawabannya iya, tidak, ataupun mau kita akomodir mungkin, itu berarti poinnya antara 0, 1, dan 2. Jadi skala Goodman itu harus dimulai dari angka 0. Nah, mungkin itu saja mukadimah di awal. Sebelum kita masuk ke inti, kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan membaca hamid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.